Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Cindy dengan NIM 0701202084 akan mempraktikkan atau mengaplikasikan eh, blinking LED dengan input menggunakan potensiometer. Ini saya akan membuka Chrome terlebih dahulu dan kalian bisa cari cat di sini. Tinggal tunggu. Nah, di sini seperti yang bisa kalian lihat, ada beberapa pilihan, yaitu TreeSign, Circuit, dan Code Blocks. Di sini saya akan buat new, klik Circuit. Nah, untuk komponen-komponen yang basic bisa langsung kalian lihat beberapa, di antaranya ditampilkan di sini. Jika kalian ingin melihat semuanya, kalian bisa ketik all. Ini dapat general, input, ada output, dan beberapa pilihan lainnya. Kalau kalian sudah tahu apa yang mau dicari, kalian bisa langsung cari di sini. Contohnya kita bakalan cari Arduino. Di sini kita pilih Arduino Uno yang R3. Kita bisa langsung drag dari list komponennya ke sini. Terus kita butuh ini ke basic. Kita butuh breadboard. Kita butuh breadboardnya yang small aja. Juga kita butuh, di sini kita bakal menggunakan 10 LED atau LED sebagai indikator outputnya. Ini saya akan langsung letak LED-nya di papan breadboard-nya, jadi kita nggak usah susah-susah lagi buat mindah-mindahinnya nanti. Nah, di sini juga kita butuh resistor sebagai penyari tegangan atau penghambat tegangan yang bakalan masuk nanti ke LED-nya. Sorry, resistor. Nah, di sini semua resistornya udah tersusun di breadboard. Nah, komponen selanjutnya yang kita butuhin itu adalah potensiometer yang bakalan kita gunain sebagai indikator input atau nilai masukannya. Nah, di sini
kalian bisa ubah setiap warna dari LED atau LED yang kalian mau gunain atau sesuai dengan keinginan kalian nantinya. Ini saya bakalan gunain warna biru. Kita bakalan pakai yang ini yang merah. Nah, di sini saya bakalan pakai warna ini untuk selanjutnya. Nah, di sini kita juga bakalan ngubah nilai resistansi dari eh, resistornya itu dengan nilai 220 ohm. Kita gunain nilai ini untuk seluruh resistor yang ada atau yang kita gunain untuk rangkaian ini. Nah, di sini kalian bisa ubah eh, nilai dari, nah selanjutnya kita tuh bisa mengubah nilai dari nilai resistansi dari potensiometernya. Dan di sini saya mau mengubahnya itu jadi 500 ohm. Kalian bisa ubah ini sesuai dengan ketentuan yang kalian mau aja atau disesuaikan dengan keluaran yang rangkaian tersebut akan keluarkan nantinya. Nah, selanjutnya kita tinggal nyambungin antara Arduino-nya, breadboard, sama potensiometernya menggunakan kabel jumper itu. Di sini pertama banget saya bakalan nyambungin kutub negatif yang ada di breadboardnya ke ground sini. Seperti yang kalian lihat, ground di sini ada dua ground yang ada di sini. Kalian bisa pilih antara ini atau ini. Nah, sepertinya saya akan gunain yang sampingnya. Kalian bisa ubah warna dari kabel jumpernya di sini. Dan di sini saya bakalan nyambungin juga kutub positif dari yang ada di breadboardnya ke 5 volt yang ada di Arduino-nya, papan Arduino-nya. Nah, selanjutnya saya bakalan nyambungin terminal 2 yang ada di potensiometernya ke
kutub positif yang ada di breadboard, lalu kutub negatif yang ada di breadboard juga disambungin ke terminal satunya. Nah, untuk terminal yang wipernya yang di potensiometer, di sini saya akan menggunakan AO untuk sebagai pin masukannya atau inputnya. Kalian bisa ubah warna kabel jumpernya juga. Bisa pilih orange biar sedikit lebih terang. Nah, sekarang untuk uh, bagian yang ini tuh belum dialirin listrik sama sekali. Yang ini tuh udah karena uh, outputnya tuh udah ada di sini. Jadi untuk nyambungin yang ini, inputnya tuh udah ada di sini. Jadi untuk nyambungin bagian yang ini sama ini tuh kita harus narik kabel jumpernya atau kalian bisa hubungin ininya tuh ke sini juga. Tapi karena ini udah kita tinggal menghubungin antara LED sama resistornya, jadi kita tinggal tarik kabel jumpernya seperti ini. Nah, di sini saya bakal ngubahnya jadi yellow. Kalian bisa lanjut buat uh, menghubungin antara LED, setiap LED ke bagian yang ada resistornya. Nah, setelah selesai, saya di sini di sini ada lampu-lampu atau LED yang kita gunakan yang bakalan kita sambungin ke papan Arduino-nya. Saya akan menyambungkan lampu yang ini ke pin 2 hingga pin 11. Jadi untuk stepnya kalian bisa ikutin seperti yang saya tampilkan.
Nah, demikian saya menggambarkan rangkaiannya. Nah, di sini kita bakalan lanjut untuk membuat coding dari coding yang bakalan nantinya dimasukin ke atau diinput ke dalam Arduino yang bakalan digunain buat mengoperasikan rangkaian. Di sini bisa kalian lihat uh, pilihan bawah. Kalian klik yang kode. Di sini terlihat ada pilihan blok, blok plus text dan teks. Di sini blocks itu rangkaian untuk membuat coding dengan metode seperti ini. Blocks dan teks ini dengan double metode. Tapi di sini kita bakalan gunain yang teks aja. Di sini bisa kalian lihat ini. Nah, di sini kalian bisa hapus dulu yang isian yang ada di void loop sama setupnya karena kita bakalan ganti itu nanti dengan coding yang baru. Di sini karena kita belum tahu nilai pasti dari input yang bakalan kita gunain atau kita bakalan bisa adjust-nya. Jadinya kita bakalan buat di sini unsigned in karena integer karena dia angka. Di sini kalian bisa gunain val atau value, bisa juga put val, terserah kalian. Tapi di sini saya gunain put val. Terus untuk nilai dari setiap outputnya kan, di sini saya bakalan gunain in. Ah, kalian bisa ubah kahnya ini jadi huruf apa aja, terserah kalian. Tapi maksud dari integer in k ini nanti bakalan saya jelasin. Jadinya kita lanjut ke step selanjutnya dulu. Di void setup ini kita bisa tulis semua pin method yang ada yang kita gunain, pin mode yang kita gunain di rangkaian ini. Ini saya bakal nulis pin mode dari 2 sampai 11. Tapi kalian jangan lupa juga buat masukin pin mode yang digunakan sebagai input.
Nah, di sini saya bakalan nambahin perintah. Saya bakal menambah perintah serial. Kemudian, tadi ini. Ini nanti fungsinya bakalan saya jelasin di akhir juga. Kita lanjut ke void yang loopnya. Ini saya bakalan di sini kita bakalan lanjut tulis yang void loop-nya. Kita bisa pilih di sini. Nah, untuk fungsi integer k yang tadi kita gunain pemanggilannya di sini. Nah, sama dengan nilai terendah dari pin yang kalian gunain di papan Arduino kalian. Untuk case kali ini saya pin terendahnya itu 2. Terus kita ketik di sini while milik k lebih kecil dari 12. Terus di sini kita buat digital write k nilainya high atau bakalan nyala nantinya saat proses ini dijalankan. Terus jangan lupa dikasih juga delay. Nah, delay yang di sini biasanya kita buat 1 detik gitu atau 1000 milisecond. Tapi karena di sini kita gunain inputnya dengan potensiometer, di sini kalian harus buat delay-nya ditentukan oleh potensiometernya, yaitu pot val. Lanjut lagi, tulis di digital write-nya. Kali ini K-nya nilainya itu low. Kasih lagi delay. Sama seperti yang di atas, pot val-nya. Terus jangan lupa, karena nilainya positif, jadi kita buat di sini K-nya plus plus. Di sini saya juga bakalan buat, jangan lupa tutup kurung awal dulu, terus kita panggil serial print all. Nah, karena yang tadi kita buatnya 9600 kan, karena di sini nanti bakalan serial monitor tuh ini, kita contoh dulu. Kita buat ini dulu, terus kita tutup, kita jalanin dulu coba. Kita start simulation. Oh, di sini salah. B-nya seharusnya huruf kecil. Oke, kita lanjut coba start simulation again. Nih, bisa kalian lihat alirannya udah jalan. Nih, jika kita buka nih serial monitor yang ini. Dan
Tuh. Nah, fungsi dari serial monitornya untuk menampilkan hasil dari keluaran yang dihasilkan oleh potensial meternya. Nih, coba kita berhentiin dulu, terus kita ganti ini jadi pot file. Yang kalian lihat ini tadi nggak berubah sama sekali walaupun udah diputar ke sini. Nah, itu dia karena di sini tulisnya serial perintah L-nya itu 9600 juga. Tapi kalau misalnya kita ubah dia jadi port file, start simulation. Nah, ini kan nol nih. Kalian bisa lihat nih, kita ubah terus dia naik ke atas, naik ke atas. Hmm? Kalian salah? Ah, karena tadi di sini di sini kita akan lanjut ke void loop-nya. Saya saya bakal buat eh, ada yang kelupaan tadi. Jadinya kita buat ini port file analog read, sebut pin yang bakalan jadi inputnya. Terus di sini kita kosongin dulu. Terus saya panggil di sini perintah serial print ln port file. Nah, lanjut di sini saya menggunakan perintah tambahan yaitu void tempo untuk menentukan untuk space buat kita menyediakan coding buat menentukan tempo-tempo dari setiap jeda atau delay yang bakalan nanti muncul di LED-nya. Sini kita tulis, kita pindahin coding yang pertama di atas tadi yang kita udah tulis terus kita hapus ke bagian void tempo ini. Digital write, high buat nentuin nyalanya lampu. Terus kita letak delay-nya ditentui oleh port file-nya. Tulis lagi digital write
Misalnya yang low, karena tadi high, kita buat yang ini low. Juga buat delay-nya ditentukan oleh port file-nya. Jangan lupa buat tadi kayaknya karena nilainya positif, pakai plusnya 2 kali. Kurang perawal. Terus kita buat di sini tutup kurung kurawal lagi untuk void temponya. Nah, di sini kita letak pemanggilan perintah pemanggilan dari void tempo yang udah kita buat di bawah tadi. Ini titik duanya. Coba kita coba lagi ya, apakah masih ada kendala. Oh, P-nya lupa menggunakan huruf kapital. Nah, mari kita coba. Masih ada yang salah. Ya. Nah, lampunya sudah berkedip atau blinkingnya sudah berjalan. Semakin dinaikkan dia semakin lama jeda dari setiap blinking dari lampu yang satu dengan lampu lainnya karena delay dari port file-nya ditentuin semakin tinggi nilai delay-nya semakin lama perpindahan antara lampu yang satu dengan lampu selanjutnya. Kalian bisa lihat di serial monitor. Berikut yang dapat saya sampaikan dalam penyampaian blinking dengan input menggunakan potensiometer. Sekian dari saya. Jika ada salah kata dan kurangan, mohon maaf. Dan ini saya tutup dengan bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.